Shalom, puji Tuhan, kita akan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di hari yang baru, punya kekuatan baru, kami kembali menyerahkan satu hari lagi. Kami mau baca firman dan merenungkan, pimpinlah agar kami boleh diberikan kekuatan untuk terus setia, untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada 1 Samuel pasal yang ke-19, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya hanya membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Bapak Ibu, anak-anakku, opa oma, jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Permisi tanya, bolehkah kita menaruh amarah, dendam, bahkan mau membalas kejahatan orang lain yang pernah dilakukan dia terhadap kita? Tentunya jawabnya, kita tidak boleh melakukan itu. Kita menyadari amarah, dendam tidak akan dapat membawa kita lebih baik. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam Efesus, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam, karena iblis dapat menggunakan amarah kita. Di dalam pembacaan kita saat ini, kita juga mau belajar daripada Daud dan Saul, di mana kita tahu Saul begitu iri terhadap Daud, sehingga Saul berikhtiar mau membunuh Daud. Kita tahu pada waktu Saul sedang duduk di rumah dan dia sedang memegang tombak, dia menghendak mau menancapkan tombaknya kepada diri Daud, karena Saul dipengaruhi oleh roh jahat. Tetapi situasi itu dapat dilalui oleh Daud dan dia melarikan diri. Sampai itu juga Daud dikejar oleh Saul sampai ke rumahnya. Tetapi istrinya Michal dapat meloloskan dia dari kejaran pasukan Saul melalui jendela. Ia dicari di rumahnya, dan Daud pun lolos daripada situasi itu. Bapak Ibu, jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah buanglah dendam itu. Niat jahat atau dendam dalam diri Saul kepada Daud tidak harus dicontoh. Niat jahat bisa menimbulkan kesusahan buat diri sendiri. Kita harusnya hilangkan niat jahat itu, bakat amarah di dalam diri kita, karena itu tidak membawa pada satu kebaikan. Apalagi dendam, atau mungkin sampai kita mau menghilangkan nyawa orang lain.
buanglah dendam itu dalam kehidupan kita, karena itu tidak ada faedahnya. Lalu yang kedua, segala sesuatu Tuhan menolong. Kita mengetahui bahwa Daud begitu dibenci oleh Saul, tetapi Tuhan menolong Daud dengan berbagai macam cara. Ketika Saul dipengaruhi oleh roh jahat yang ada dalam dirinya, Saul hendak membunuh Daud dengan mentingkamkan tombak, ia dapat luput dari itu. Bahkan waktu dikejar sampai ke rumahnya, istrinya menolong keluar dari jendela dan Daud dapat lolos dari situasi itu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong orang-orang yang dikasihi. Tuhan selalu menyertai orang-orang pilihannya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita mungkin dalam situasi yang tidak enak, punya pergumulan, kita pasti ditolong Tuhan. Tapi dalam situasi ini tentu kita harus menghilangkan dendam kita, amarah kita. Dan kita harus hidup benar di mata Tuhan. Yesus juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan tidak hanya kita punya hubungan saja dengan Tuhan saja, tetapi punya hubungan dengan sesama, dengan baik. Kita saling mengasihi, hidup rukun, hidup penuh dengan sukacita, agar berkat-berkat Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kita. Marilah jemaatku, marilah orang-orang percaya, hiduplah dengan sukacita, dengan kekuatan daripada Tuhan, agar kita boleh diberkati Tuhan terus dan hidup menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kembali satu hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkatilah usaha kami, berkatilah pelayanan kami, dan biarlah hidup yang masih dianugerahkan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus.